Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, pada video kali ini teman-teman kita akan membahas terkait tewasnya Brigadir J. Karena ini menyita perhatian publik teman-teman. Publik berharap agar kasus ini dibuka seterang-terangnya. Siapa yang salah harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. Karena kalau kita melihat ada progresnya bahwa Baradae sudah menjadi tersangka. Dan ini dijerat dengan pasal 338 KUHP, junto pasal 55 dan 56 KUHP. Itu artinya ada orang lain yang turut serta dalam terbunuhnya Brigadir Joshua. Dan ini mesti diungkap penyebab terjadinya tewasnya Brigadir Joshua dan apa motifnya. Kenapa Brigadir Joshua itu dibunuh seperti itu? Nah, kalau kita melihat kejadian kemarin teman-teman, bahwa diawali informasinya Brigadir J itu masuk ke kamar istri Ferdy Sambo dan terjadi pelecehan. Istri Ferdy Sambo berteriak, kemudian Baradae yang di lantai atas turun menanyakan ada apa? Tidak dijawab katanya, maka dijawab oleh tembakan dari Brigadir Joshua. Apakah kejadiannya seperti itu? Itu yang diselidiki. Karena itu kemarin kita melihat perkembangannya bahwa istri Ferdy Sambo itu minta perlindungan kepada LPSK. Namun demikian ketika pihak LPSK itu akan melakukan assessment, ternyata istri Ferdy Sambo tidak datang. Katanya masih trauma dengan alasan yang macam-macam lah. Intinya dia tidak bisa datang. Nah ini kan menjadi penasaran publik. Apa sebenarnya yang terjadi dengan istri Ferdy Sambo itu? Karena ini sudah ada 3 minggu lebih teman-teman. Masa trauma sampai 3 minggu? Padahal pihak keluarga dari Brigadir J ini sudah sampai ke Jakarta orang tuanya. Dan kemarin bertemu dengan Pak Mahfud MD. Artinya teman-teman, orang yang berduka sekalipun ini luar biasa tegarnya. Nah, ini pihak istri Ferdy Sambo kok masih trauma? Ini yang orang penasaran. Nah, karena itu teman-teman, ada Komnas HAM yang ini mempertanyakan terkait apakah masih trauma istri Ferdy Sambo terkait kasus ini. Karena pihak Komnas HAM tentu akan memanggil istri Ferdy Sambo, juga Ferdy Sambo sendiri. Itu tentu akan diselidiki oleh Komnas HAM. Karena itu teman-teman, Komnas HAM mempertanyakan apakah masih trauma istri Ferdy Sambo tersebut. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita baca berita teman-teman dari Kumparan News. Komnas HAM mengatakan, apa benar istri Sambo masih trauma? Sudah 3 minggu. Sudah 3 minggu apa masih trauma? Maka ini sangat wajar kalau Komnas HAM mempertanyakan apakah masih trauma. Padahal kejadiannya itu tanggal 8. Ini sudah tanggal 5 Agustus 2022 teman-teman. Jadi ini hampir 1 bulan terkait tewasnya Brigadir Joshua. Kita baca beritanya teman-teman. Komnas HAM mengusulkan agar istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, diperiksa oleh tim psikolog independen. Karena setelah hampir 1 bulan sejak insiden dugaan pelecehan tersebut, dirinya tak kunjung bisa dimintai keterangan karena disebut masih trauma. Tetapi memang kita bisa mengusulkan sebetulnya penyidik sudah bisa mendatangkan tim psikolog independen untuk menguji apa benar dia mengalami PTSD, Post Traumatic Stress Disorder itu. Apa benar dia alami itu trauma? Karena sudah 3 minggu. Ujar Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam fokus grup diskusi menguak kasus penembakan Brigadir Joshua. Masa depan Polri di tangan Bareskrim dan Satgasus, Jumat 5 Agustus 2022. Apabila Putri benar-benar mengalami trauma, maka semua pihak harus menghormati haknya sebagai korban. Namun, apabila tak terbukti, maka ia harus menghadiri pemeriksaan termasuk oleh Komnas HAM. Jadi Komnas HAM ini mau menyelidiki kepada istri Ferdy Sambo itu teman-teman. Karena masih trauma, ini memberikan waktu kepada istri Ferdy Sambo. Tetapi pada akhirnya tetap akan diperiksa teman-teman.
Ini sudah 3 minggu, hampir 1 bulan, apakah masih trauma? Padahal pihak LPSK kemarin supaya istri Ferdy Sambo itu datang ke LPSK. Karena kemarin dia minta perlindungan kepada LPSK. Ketika akan dilakukan assessment, ternyata yang diundang atau yang dipanggil ini tidak datang. Alasannya ya ini trauma, teman-teman. Nah, ini kan repot kalau seperti ini. Padahal dia sudah melaporkan kasus pelecehan seksual kepada kepolisian. Dan tentu saja pihak kepolisian, Komnas HAM, LPSK ini memberikan sambutan atau memberikan reaksi, memberikan respon terkait laporan dari istri Ferdy Sambo. Tentu akan diselidiki. Karena ini sudah masuk laporan, teman-teman. Kalau benar PTSD, ya harus dihormati hak-haknya. Tetapi kalau ternyata tidak, ya maka kita dimulai pemeriksaan terhadap dirinya, termasuk dipanggil oleh Komnas HAM untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran hak asasi kekerasan seksual itu. Jelas Taufan. Tim khusus bentukan Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo juga belum menjadwalkan pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati. Alasannya karena saat ini berkas perkaranya masih diperiksa. Penyidik lagi meneliti kelengkapan berkas perkara limpahan dari Polda Metro Jaya, ujar Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto saat dikonfirmasi. Jadi sampai hari ini, teman-teman, istri dari Ferdy Sambo masih mengalami trauma sehingga dipanggil oleh LPSK tidak datang. Kemudian pihak Komnas HAM juga ini akan meminta keterangan, akan menyelidiki kasus ini kepada istri dari Ferdy Sambo. Jadi menurut saya, teman-teman, ini hanya menunggu waktu saja. Tetap akan diproses kasus ini karena ini sudah menjadi laporan, dan pihak keluarga dari Brigadir Joshua tentu tidak terima terkait tuduhan-tuduhan yang dialamatkan ke Brigadir Joshua terkait pelecehan. Benarkah Brigadir Joshua itu melecehkan istri Ferdy Sambo? Dan tentunya ini menjadi perhatian dari pihak keluarga Brigadir J. Tentu saja kalau anaknya dituduh seperti itu tentu tidak terima, teman-teman. Kecuali memang ada bukti konkret terkait pelecehan tersebut. Makanya yang diperlukan adalah CCTV rumah dari Ferdy Sambo tersebut. Kalau CCTV nanti ketemu, teman-teman, maka sebenarnya akan mempermudah terkait penyelidikan kasus pelecehan seksual. Kan ada CCTV-nya di rumah itu. Tetapi katanya CCTV-nya itu rusak selama 2 minggu yang lalu. Bahkan ada yang mengatakan disambar petir. Nah, saya jadi bingung, teman-teman. CCTV itu kan ada di dalam rumah. Masa kesambar petir? CCTV itu kan yang diperlukan monitor, kamera, kemudian kabel. Dan itu ada di dalam rumah. Dan CCTV juga bisa memakai sistem pakai internet. Itu juga ada di dalam rumah. Nah, kalau itu kena petir, teman-teman, berarti jaringan kabel, jaringan telepon kabel yang ada di atas itu akan rusak. Benarkah terjadi kesambar petir di dalam rumah dari Ferdy Sambo tersebut? Jadi ini yang juga perlu diselidiki, teman-teman. Apakah benar ada petir pada waktu itu? Tentu kalau ada petir, ada saksi-saksi dong dari perumahan sekitar itu, teman-teman. Karena petir itu biasanya ada pada saat hujan. Jadi saat mendung itu juga terjadi petir. Dan itu tentu saja semua warga perumahan yang ada di sekitar perumahan Ferdy Sambo itu akan tahu, teman-teman, bahwa terjadi petir pada waktu 2 minggu sebelum kejadian tewasnya Brigadir J. Nah, ini kan menjadi malah runyam, teman-teman, terkait petir. Benarkah petir menyambar CCTV yang ada di jaringan Ferdy Sambo, rumah Ferdy Sambo? Nah, jadi ini menjadi cerita yang cukup menarik, teman-teman, terkait tewasnya Brigadir J. Banyak hal-hal yang mesti diselidiki, termasuk CCTV. Dan kemarin sudah disampaikan oleh pihak Kapolri terkait CCTV itu, katanya sudah mengetahui orang yang mengambil CCTV dan ini masih dalam penyelidikan. Siapa yang mengambil, siapa yang menyembunyikan, siapa yang menyimpan, atau siapa yang menghilangkan, itu masih dalam penyelidikan pihak tim sus bentukan dari Pak Kapolri. Mudah-mudahan ini segera ditemukan, teman-teman, orang yang melakukan hambatan-hambatan terkait tewasnya Brigadir J. Nah, itu, teman-teman, yang bisa kita bahas kali ini terkait Putri Chandrawati, teman-teman, istri Ferdy Sambo yang diundang LPSK tidak datang. Kemudian Komnas HAM juga mempertanyakan
apakah istri Ferdy Sambo masih trauma? Karena kejadiannya tanggal 8 Juli sampai hari ini sudah 3 minggu lebih dan hampir 1 bulan. Apakah dalam 1 bulan ini masih trauma? Nah, kalau masih trauma, perlu ada psikolog independen untuk menyelidiki terkait psikologi dari istri Ferdy Sambo. Saya pikir ini fair, teman-teman. Karena ini sudah masuk dalam sebuah persoalan. Dan mau tidak mau ini mesti dihadapi oleh istri Ferdy Sambo. Dan tentu saja pihak LPSK ini sudah menjadwalkan mengundang istri Ferdy Sambo, kemudian Komnas HAM juga begitu, kemudian pihak Barreskrim Polri juga akan melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Jadi memang harus dihadapi oleh istri Ferdy Sambo. Tetapi kalau memang masih trauma, ini perlu juga dicek teman-teman, apakah benar masih trauma atau tidak. Maka psikolog independen itulah yang bisa memberikan solusi terkait trauma yang dialami oleh istri Ferdy Sambo. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.